kuatkan perlindungan diri. Zikir pagi, zikir petang, banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah, Allah itu akan menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, baru-baru ini ada kasus seorang anak dikorbankan sebagai tumbal pesugihan keluarganya. Saya hampir-hampir tidak percaya di zaman modern seperti ini ada aja hal yang seperti itu. Mohon kiat-kiat agar kiat-kiat keluarga kita tidak terjatuh dalam dosa itu, Ustadz. Setahu saya itu syirik ya, Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada kasus semacam itu. Jadi memang kefakiran, kemiskinan, tidak adanya qanaah, tidak adanya merasa cukup dengan pemberian dari Allah sering menjadikan mata manusia itu gelap. Hati yang sudah tertutup menjadikan orang berbuat nekat apa adanya. Sehingga melakukan hal-hal yang semacam tadi. Dan kepada makna semacam inilah kadang-kadang kita bawa ucapan sebagian salaf, kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran itu menjeret orang ke arah kekufuran kalau nggak kuat imannya. Faktor ekonomi kadang-kadang menjadikan orang maksiat. Faktor ekonomi kadang-kadang menjadikan orang itu berbuat tindakan yang melanggar syariat, terutama kesyirikan semacam tadi. Pertama, ya akhi, bagaimana agar keluarga kita tidak terseret ke arah itu? Tidak ada jalan kecuali mendekat kepada Allah lewat ilmu syar'i. Lewat ilmu syar'i. Bukan hanya pelajaran akidah. Karena orang itu tahu loh kalau mengorbankan anak itu haram. Semua orang tua itu sak bodoh-bodoh itu ngerti kalau perbuatan itu haram. Ngerti dengan yakin, ngerti dengan pasti kalau perbuatan itu haram. Letak masalahnya adalah dia itu terbawa hawa nafsu. Maka belajar hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan, hakikat akhirat, hakikat akidah, hakikat ini, hakikat itu. Didekatkan kepada ilmu agama. Ajak orang-orang tua kita untuk mendekat kepada pengajian. Ajak orang-orang tua kita, yakni keluarga kita, untuk mendekat kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena ilmu itu benteng. Ilmu itu pemicu iman. Iman itu yang akan memicu dan memacu amal soleh. Itu yang pertama. Dari sisi agar keluarga kita tidak terjerumus melakukan perbuatan semacam itu. Dan ini tidak hanya untuk tumbal loh ya. Kadang-kadang orang itu korupsi, orang itu maling, orang itu nipu, orang itu bohong. Karena faktor-faktor kemaksiatan semacam itu. Karena faktor-faktor ekonomi yang semacam ini. Adapun bagaimana caranya agar kita nggak jadi korban. Nah, kalau putu kita itu misalkan anak kita itu dikorbankan oleh bayi, dikorbankan oleh ditumbalno oleh pamane misalkan begitu ya. Bagaimana terjadi? Kuatkan perlindungan diri. Kuatkan perlindungan diri. Zikir pagi, zikir petang, banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah, Allah itu akan menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh yang semacam itu. Karena kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatannya itu dari setan. Dan setan itu kekuatan ghaib. Kekuatan yang kita nggak tahu. Mudah ditangkal apabila kita punya pertahanan yang kokoh. Setan itu gampang kok. Jadi kata Rasulullah SAW, satru ma baina, yani al-jinni wa aurati bini Adam, yani pelindung, penutup antara pandangannya jin dan auratnya anak manusia. Kalau dalam WC, sebelum masuk WC itu mengatakan Bismillah. Dilanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam artian, jadi kalau orang itu menguatkan dirinya dengan zikir, menguatkan dirinya dengan kalam-kalam ilahi, maka insya Allah setan itu gak bisa nembus. Wong setan itu dengar azan aja lo lari. Jadi mendengar ayat-ayat, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu kepanasan. Makanya kuatkan posisi zikir kita, kuatkan zikir pagi dan petang. Orang itu kalau kuat hubungannya dengan Allah,
maka insya Allah Subhanahu wa taala orang itu akan dilindungi oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.